Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa syahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Santi Nurmalasari, mahasiswa program studi pendidikan kimia di Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sihir, terutama di dalam agama Islam. Para ulama ahli sunnah sepakat bahwa sihir ada hakikatnya dan ada kenyataannya, meskipun kelompok Mu'tazilah dan orang-orang terpengaruh dengan mereka mengingkari hakikat sihir. Namun, pengingkaran mereka ini tidak ada nilainya karena bertentangan dengan dalil-dalil dari Alkitab, As-Sunnah, serta ijma ulama As-Sunnah. Walaupun sihir ada kenyataannya, tetapi bukan berarti sihir ini diperbolehkan di dalam syariat Islam, karena sesungguhnya sihir itu termasuk perbuatan dosa besar yang ijma. Ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Mempelajari, mengajarkan, melakukan, atau minta disihirkan, semuanya itu merupakan perbuatan yang terlarang. Namun, banyak sekali umat Islam yang belum mengetahui hakikat sihir. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan seputar sihir sehingga kita dapat memahami dan dapat menjauhinya. Mempelajari sihir dan mengamalkannya merupakan dosa yang besar, bahkan merupakan kekafiran. Dan pada hakikatnya, sihir tidak akan terjadi kecuali dengan peribadahan kepada syaitan. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir dan mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Nabi Muhammad SAW telah melarang umatnya dari perbuatan sihir dan memberitakan bahwa sihir termasuk 7 perbuatan yang menghancurkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Dan beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3456 dan Muslim nomor 2669. Pelaku sihir berhak dijatuhi hukuman mati oleh penguasa jika memang terbukti kesalahannya. Di sini maksudnya itu seorang pelaku sihir bisa dijatuhi hukuman mati apabila dia benar-benar terbukti melakukan sihir. Nah, ini diriwayatkan dari Amr bin Dinar bahwa ia mendengar dari Bajalah berkata, Amr bin Aus dan Abu Sya'syah, aku adalah penulis Jas bin Muawiyah, paman Al-Ahnaf bin Qais. Ketika datang kepada kami surat Umar bin Khattab setahun sebelum wafatnya yang isinya, bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Abu Daud 3043 dan Ahmad 190-191 dan hadis riwayat Baihaqi bab 8 ayat 136.
Setelah sedikit penjelasan ini, maka kita semua perlu mengetahui hakikat sihir, di mana makna sihir secara bahasa Arab yaitu sesuatu yang samar atau tersembunyi sebabnya. Sedangkan secara istilah syarah, maka para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Abidin rahimahullah, beliau mendefinisikan sihir dengan pernyataannya, yaitu ilmu yang dapat menghasilkan kemampuan jiwa untuk melakukan perkara-perkara yang aneh karena sebab-sebab yang tersembunyi. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau berkata, sihir adalah ikatan-ikatan tali dan mantra-mantra yang diucapkan atau ditulis oleh pelaku atau si tukang sihir, atau pelaku tukang sihir ini melakukan sesuatu yang ia gunakan sebagai sarana permintaan tolong kepada setan untuk menyakiti orang yang disihir, mempengaruhi badannya atau hatinya, bahkan akalnya, dengan tanpa berhubungan langsung dengan badan yang disihir tersebut. Selanjutnya yaitu menurut At-Tahanawi rahimahullah, beliau berkata, sihir adalah mendatangkan sesuatu yang luar biasa pada waktu melakukan perkataan atau perbuatan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Allah Ta'ala menjalankan hukumnya dengan terjadinya sesuatu yang luar biasa itu pada waktu melakukan hal tersebut pada awalnya. Nah, adapun menurut Al-Alusi rahimahullah, yang dimaksudkan dengan sihir adalah perkara yang aneh yang menyerupai perkara luar biasa, padahal bukan perkara luar biasa karena dapat dipelajari. Untuk mendapatkannya ialah dengan mendekatkan diri kepada setan dengan cara melakukan perkara-perkara keji atau buruk yang berupa perkataan seperti mantra-mantra yang di dalamnya terdapat kata-kata syirik, pujian kepada setan dan kekuasaan setan, dan berupa perbuatan seperti beribadah kepada bintang-bintang, menekuni kejahatan, dan seluruh kefasikan, dan berupa keyakinan seperti anggapan baik terhadap perkara yang mendekatkan diri kepada setan dan kecintaannya kepada setan. Selanjutnya, sihir itu tidaklah berjalan dengan baik kecuali dengan apa yang bersesuaian dengan setan dalam hal keburukan dan kekejian jiwa, karena saling sesuai merupakan syarat saling mendekat dan membantu, sebagaimana para malaikat tidak akan membantu kecuali kepada orang-orang yang baik yang menyerupai para malaikat dalam menekuni ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula, setan tidak akan membantu kecuali kepada orang-orang yang jahat, yang menyerupai mereka dalam kekejian dan keburukan, dan yang berupa perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Dengan ini, tukang sihir berbeda dengan nabi dan wali. Selanjutnya, setelah menjelaskan beberapa poin-poin penting yang telah dijelaskan tadi, kita akan memasuki poin selanjutnya, yaitu macam-macam sihir. Untuk melengkapi permasalahan tentang sihir, kita juga perlu mengetahui macam-macam sihir yang ada. Yaitu sihir yang pertama yaitu sihir hakiki. Sihir hakiki ini adalah sihir yang ada kenyataannya, seperti sihir yang mempengaruhi badan sehingga menjadikan sakit atau membunuh. Inilah yang disebut dengan tenung, santet, teluh, atau semacamnya. Atau memisahkan dua orang yang saling mencintai, ini disebut dengan syar atau pen. Atau mengumpulkan dua orang yang saling membenci, ini disebut dengan aji, pengasihan, pelet, dan semacamnya. Sihir hakiki ini ada dua macam, yaitu sihir yang terjadi dengan niat tukang sihir dan sihir yang terjadi dengan alat atau semacam benda-benda yang telah diberi mantra atau raja. Jenis sihir yang kedua yaitu sihir tahyili.
yaitu tukang sihir yang menggunakan kekuatan daya hayalnya. Lalu ia menggambarkan hayalan-hayalan atau tiruan-tiruan atau bentuk-bentuk. Lalu ia tampilkan kepada indera orang-orang yang melihat, sehingga orang-orang yang melihat seolah-olah melihatnya ada pada kenyataan, padahal itu tidak ada. Demikian, ini yang disebut dengan hipnotis. Seperti yang teman-teman bisa lihat, biasanya banyak konten-konten yang merupakan hipnotis-hipnotis seperti itu. Seperti tukang sihir yang memperlihatkan taman-taman, sungai-sungai, istana-istana, padahal itu semua tidak ada. Itu hanyalah hayalan pada pandangan mata. Atau seperti tukang sihir yang menikam dirinya dengan pedang, atau memakan api, atau berjalan di atas api, namun hal itu tidak berbekas padanya. Ini semua hanyalah hayalan. Atau seseorang datang dengan membawa kertas biasa, lalu ia menyihir orang lain, sehingga orang lain tersebut melihatnya sebagai emas. Atau ia membawa belalang, tetapi orang yang disihir melihatnya sebagai kambing. Dan setelah orang itu pergi, barang-barang itu kembali seperti semula. Ini semua merupakan sihir tahyili. Nah, jenis sihir yang ketiga yaitu sihir mazazi, yaitu kejadian yang samar sebabnya karena dilakukan dengan kecepatan gerakan tangan, atau muslihat ilmiah, atau kedustaan, atau penemuan-penemuan yang diketahui oleh tukang sihir itu sebelum orang-orang lain. Inilah yang disebut sulap atau semacamnya. Demikian juga namimah atau penjelasan dan semacamnya, termasuk sihir mazazi, yakni disebut sihir karena pengaruhnya seperti sihir, tetapi hukumnya bukan sihir dalam syariat. Nah, yang terakhir yang perlu kita semua ketahui bahwa istilah sihir di dalam syariat adalah sihir yang pelakunya meminta pertolongan kepada setan. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah berkata, sesungguhnya sihir hakiki adalah sihir yang pelakunya meminta pertolongan kepada setan. Rabb kita yang ilmunya meliputi segala sesuatu telah memberitahukan bahwa setan-setan itu mengajarkan sihir. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 102. Dan telah mutawatir berita-berita dari orang-orang yang menyelidiki keadaan-keadaan sihir dan tukang sihir yang menetapkan hubungan tukang-tukang sihir dengan setan. Para tukang sihir ini mendekatkan diri kepada setan dengan apa yang mereka sukai, yang berupa kepercayaan-kepercayaan yang rusak, perbuatan-perbuatan sesat, memakan barang-barang haram dan buruk. Lalu, setan menolong mereka terhadap tujuan-tujuan mereka. Oleh karena itu, para cerdik dari ulama kita mendefinisikan sihir dengan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada setan dan terjadi dengan adanya pertolongan setan. Perkara itu merupakan hakikat sihir. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sihir di agama Islam. Nah, jadi dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sihir itu merupakan perbuatan yang sangat dosa dan merupakan kekafiran, sehingga kita sebagai umat muslim perlu mengetahui hakikat sihir agar kita dapat menjauhinya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sihir. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan kata di dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.